semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya Mayni Hasari dan mari kita belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal pada bab termokimia. Nah, agar lebih mudah memahami dan menyelesaikan soal-soal ini, ada baiknya kalian juga menonton video saya sebelumnya tentang perbedaan reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Soal pertama, kelompokkan reaksi-reaksi berikut ke dalam reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ingat pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan sehingga delta H-nya bernilai positif. Sedangkan pada reaksi eksoterm, sistem melepaskan kalor ke lingkungan sehingga delta H bernilai negatif. Soal pertama, 2CO bereaksi dengan O2 menghasilkan 2CO2. Pada soal ini diketahui delta H sama dengan negatif 566 kJ. Nah, karena delta H-nya negatif, maka reaksi yang pertama ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Soal bagian B, NaCl terurai menjadi Na dan Cl2. Delta H sama dengan positif 411 kJ. Karena delta H positif, maka reaksi ini termasuk ke dalam reaksi endoterm. Soal bagian C, CO2 bereaksi dengan Sn menghasilkan SnO2, C, dan kalor sebanyak 360 kJ. Nah, pada bagian ini kalor terletak di bagian produk dan bertanda positif. Artinya reaksi ini melepaskan kalor. Jadi karena melepaskan kalor, maka reaksi bagian C termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Soal bagian D, N2 bereaksi dengan O2 dan kalor sebesar 180,5 kJ menghasilkan 2NO. Pada reaksi ini kalor terdapat di ruas kiri atau di bagian pereaksi dan bertanda positif. Artinya reaksi ini memerlukan kalor sebesar 180,5 kJ. Nah, karena memerlukan kalor, maka reaksi ini termasuk ke dalam reaksi endoterm. Soal selanjutnya, berdasarkan gambar percobaan, diminta mengelompokkan percobaan yang termasuk reaksi eksoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm karena melepaskan kalor ke lingkungan, maka suhu akhir akan lebih tinggi daripada suhu awal. Jadi untuk mencari reaksi yang termasuk eksoterm, cari yang T2-nya lebih tinggi atau lebih besar daripada T1-nya. Percobaan 1, T1 25 derajat Celcius sedangkan T2 35 derajat Celcius. Berarti suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal. Maka reaksi yang pertama termasuk reaksi eksoterm. Nah, untuk percobaan kedua, T1 26 derajat Celcius sedangkan T2 18 derajat Celcius. T2 lebih rendah daripada T1, maka reaksi yang kedua ini termasuk reaksi endoterm. Percobaan 3, T1 26 derajat Celcius, T2 32 derajat Celcius, maka T2 lebih tinggi daripada T1 sehingga percobaan ketiga termasuk reaksi eksoterm. Sedangkan percobaan keempat, T1 26 derajat Celcius, T2 10 derajat Celcius, maka T2 lebih rendah daripada T1, maka percobaan yang keempat ini termasuk reaksi endoterm. Nah, berarti kelompok percobaan yang termasuk reaksi eksoterm adalah percobaan 1 dan 3. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban B. Soal ketiga, reaksi penguraian gas amonia sebagai berikut. 2 mol gas amonia terurai menjadi 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen. Delta H sama dengan positif 92 kJ. Nah, dari soal yang diketahui adalah reaksi penguraian gas amonia. Sementara yang ditanyakan adalah delta H untuk pembentukan standar gas amonia. Jadi reaksi tersebut kita balik, kemudian harga delta H-nya juga kita balik. Sehingga reaksinya menjadi
1 mol gas nitrogen bereaksi dengan 3 mol gas hidrogen menghasilkan 2 mol gas amonia. Delta H sama dengan negatif 92 kJ. Di sini amonia yang terbentuk sebanyak 2 mol. Sementara yang ditanyakan adalah untuk pembentukan standar gas amonia. Artinya untuk 1 mol gas amonia. Jadi delta H-nya kita bagi 2 menjadi negatif 46 kJ per mol. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal keempat, diagram entalpi reaksi pembakaran glukosa sebagai berikut. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut berdasarkan diagram di atas adalah, nah pada reaksi ini terlihat bahwa yang bereaksi atau reaktan adalah di bagian atas sedangkan produk di bagian bawah. Sementara itu anak panah menunjukkan arah ke bawah. Artinya pada reaksi ini adalah reaksi yang melepaskan kalor atau terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal kelima, pada pembakaran 1 gram gas metana dibebaskan 55,6 kJ. Persamaan termokimia yang menggambarkan reaksi pembakaran standar metana adalah, karena yang diminta adalah persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran standar metana, artinya delta H-nya untuk 1 mol metana. Jadi langkah pertama kita hitung dulu 1 gram gas metana itu ada berapa mol. Untuk mencari mol metana, maka massa metana dibagi dengan mR metana sama dengan 1 dibagi 16 sama dengan 0,0625 mol. Berarti 1 gram metana sama dengan 0,0625 mol, melepaskan kalor sebesar 55,6 kJ. Berarti berapa kalori yang dilepaskan untuk 1 mol? Delta H sama dengan 55,6 kJ dibagi 0,0625 mol sama dengan 889,6 kJ. Karena reaksi pembakaran membebaskan kalor, maka delta H bertanda positif. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. Soal selanjutnya, reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 802 kJ per mol. Pada pembakaran 3,2 gram metana dibebaskan kalor sebesar berapa kilojoule? Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah mencari berapa mol dari 3,2 gram metana. Nah, untuk mencari mol metana, maka massa metana dibagi dengan mR metana, yaitu 3,2 dibagi 16, hasilnya adalah 0,2 mol. Dari soal diketahui, pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 802 kJ per mol. Artinya, untuk 1 mol metana membebaskan kalor sebesar 802 kJ. Nah, berapa kalori yang dibebaskan jika untuk 0,2 mol? Maka delta H sama dengan 0,2 dikali 802 sama dengan 160,4 kJ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.